Selamat malam teman-teman semua, kembali di podcast Bobia, podcast bincang bisnis asik. Dan seperti biasa, saya selalu berusaha dan berupaya mendatangkan tamu-tamu spesial. Dan hari ini kembali saya kedatangan tamu yang istimewa. Kalau untuk teman-teman di Malang, pasti sudah banyak yang tahu ya. Ataupun di luar Malang, karena bisnisnya beliau ini sudah nggak hanya di Malang, cuma sudah malah merambah sudah di Jawa Timur Mas ya. Sudah menasional. Oh, belum. Tapi harapannya seperti itu kan Mas ya. Insya Allah. Insya Allah. Mas Ferry Anggara. Mas Ferry Angga atau Mas Ferry Angga ya? Ferry Angga. Mas Ferry Angga. Kita kasih applause untuk beliau hari ini hadir. Dan hari ini saya dapat kesempatan yang luar biasa bisa ngobrol dengan beliau. Dengan kesibukannya yang luar biasa, saya hari ini bisa menculik. Jadi apa aktivitasnya sekarang Mas? Kesibukannya apa Mas Ferry sekarang? Sekarang ini saya lagi lagi membenahi bisnis yang sudah existing ini atau? Kebetulan saat ini ada 3 bisnis sebenarnya. Okay. 3 bisnis. Bisnis saya itu bisnis yang pertama saya di bidang jasa. Namanya FNI Statistik. Yeah, Ya, jadi dia ini bergerak di membantu mahasiswa untuk pengolahan data statistik. Kemudian bisnis saya yang kedua itu kuliner dengan brand ayam Bang Caper. Bisnis saya yang ketiga itu distributor Travel Suhat. Itu semacam cheesecake. Ada 3 bisnis dan ya. 3 bisnis Mas ya? 3 bisnis. Praktis. Dan yang sedang dibenahi? Kalau terakhir ini saya lebih concern membenahi yang bidang statistiknya. Oh, statistik. Karena dengan kondisi yang sekarang ini ternyata membutuhkan fokus saya untuk membenahi di situ tadi. Sedangkan yang kuliner, kebetulan saya juga berpartner, dan partner saya yang lebih banyak mengelola di capernya. Iya. Boleh disebutkan Mas ya partnernya ini? Ya, Mas Ferry. Mas Ferry. Iya. Jadi sosoknya hampir sama, namanya kebetulan Mas Ferry, satunya Mas Ferry. Ya. Dan kebetulan saya sih sekilas yang mau saya bahas sebenarnya F&B-nya ya. Boleh, monggo silakan. Walaupun di situ ada bisnis lain yang tadi sudah disebutkan, ada FNI dan ada travel. Itu kalau travel mungkin masih nyambung Mas ya, kan masih di rumpunya food and beverage ya. Iya. Nah, yang statistik ini menarik ini. Oke. Dan kalau misalkan dengan kondisi sekarang terdampak juga nggak Mas? Atau malah dengan kondisi seperti ini malah sangat dibutuhkan? Kalau berdampak, saya rasa memang berdampak khususnya ke pola customer yang sebelumnya banyak stay di Malang, banyak yang langsung dalam kantor, tapi karena kondisi mahasiswa banyak yang nggak bisa masuk, akhirnya mereka lebih banyak online. Iya, betul. Ini yang menyebabkan ada perubahan ini habitnya ya, pola belajar konsumen ya, sehingga sistem pun harus menyesuaikan. Dan itu salah satu perubahan. Dampaknya. Sudah berjalan berapa lama berarti FNI ini Mas? Kalau FNI Statistik itu sudah kurang lebih 10 tahun Mas. Lebih lama daripada FNB-nya ya? Iya, memang lebih dulu FNI Statistik ya. Dan kalau boleh saya juga akan mengupas sedikit untuk di FNB-nya Mas. Ya. Kalau FNI kan memang sudah existing udah lama juga. FNB ini termasuk kalau sekarang ini kan ya apa Mas yo? Seru kan untuk dibahas itu. Gak ada habisnya dan kondisinya sekarang menurut saya Napobia ini kan juga lahir pada saat kondisi yang kritis ya. Harapan saya sih juga ini kan memberikan gambaran buat teman-teman yang pengen melakukan usaha ini. Sebenarnya juga ya serem sih, tapi nggak seserem yang teman-teman bayangkan. Masih ada sisi asik dan menariknya sebenarnya, gitu nggak sih Mas? Iya, untuk yang bisa menangkap peluang dan bisa
mempunyai kapasitas untuk menghandle-nya dengan baik, saya rasa masih punya kesempatan untuk berkembang. Karena banyak juga kan yang membuka bisnis baru di bidang makanan dengan menu-menu yang baru, ternyata malah saya itu malah menarik untuk membahas bisnis itu karena itu. Di satu sisi bisnis itu sangat menarik dan rata-rata ya mungkin kalau saya pribadi juga sangat meyakini orang itu kebanyakan kalau misalkan bisnis F&B ini sangat seksi banget. Tapi di satu sisi kondisinya juga nggak banyak yang bergelimpangan dan berdarah-darah di bisnis F&B juga. Betul. Nah, saya tertarik dari bisnis F&I ini dengan kemudian disambungkan lagi korelasi dengan Cakper ini kan nggak ada nyambungnya, atau mungkin ada nyambungnya juga, saya nggak ngerti. Kalau dari statistik itu kebetulan ada basicnya dalam melakukan riset sebenarnya. Riset dalam memahami pasar, riset dalam memahami customer, riset dalam memahami kompetitor. Nah, itu yang saya lakukan di awal pada waktu sebelum membuka Cakper. Awal mulanya dulu bukan Cakpernya, tetapi dulu idenya malah nasi goreng, Mas. Nasi goreng. Ini nasi goreng. Nasi gorengnya itu ternyata waktu di awal kan saya lakukan tes ya. Tes market, waktu itu keluarga saya yang saya uji coba dan minta respon. Ini penting sekali bahwa di awal ketika mau buka usaha kuliner kita harus melakukan riset pasar ya. Khususnya terhadap produk. Apakah produk ini bisa terima enggak? Validasi produk ya pertama ya. Betul, validasi dulu. Apabila ini tidak lolos, kita mau mengembangkan itu agak sulit. Karena butuh effort lebih, butuh inovasi lebih, butuh perbaikan lebih. Berarti ini mematahkan statement orang bahwa kalau misalnya bisnis wis lah, ayo aja segera gitu. Karena bisnis banyak kan orang setelah kalau sudah punya ide eksekusi aja gitu loh. Sebenarnya masih inline. Yaitu gini, yang dieksekusi adalah perbaiki dulu. Jangan langsung kita sewa tempat langsung, tapi ciptakan produknya dulu. Validasi produknya dulu, kemudian setelah itu berjalan jangan langsung yang besar. Karena khawatir resiko juga besar gitu ya. Sehingga kita bisa berjalan itu step by step, jangan langsung yang besar ketika kita belum tahu sejauh mana nih kita mampu menghandle dengan baik. Nah, itu juga tergantung di situ. Berarti saya sambungkan lagi dengan event ini, berarti kan marketnya bukan hanya mahasiswa dong kalau gitu. Kita dengan bisnis sangat relate banget berarti kayak gitu. Ya. Karena saya tadi kan sekilas Mas Ferry menyebutkan bagaimana melihat data statistik perilaku konsumen atau statistik untuk kompetitor dan lain sebagainya kan gitu. Iya. Oke, menarik. Nah, saya juga melihat gini juga sih Mas. Yang tadi sempat saya singgung, tanda kutip bisnis F&B itu sangat tricky-nya gini. Bisnis ini kalau misalkan mau viral, ya kan, itu kita harus pakai influencer nih, kita harus membudgetkan marketing nih. Artinya bahwa bisnis itu kan nggak semuanya melakukan itu, ya kan? Ya. Nah, sedangkan sekarang orang ini kan pebisnis biasanya melihat kalau misalkan ini bisa cepat, kenapa harus nunggu lama gitu loh. Artinya untuk mengenalkan brand baru ini ada yang mereka meyakini dengan pola sudahlah nanti berjalan dengan sendirinya lah, dengan alami, dengan natural bisa kok. Ada juga yang melihat bisa nggak usah nunggu lama. Dengan cara apa? Budget promosi, marketing, nge-hire influencer, boom kayak gitu. Ya. Namun harus disinkronkan dan dipastikan dulu bahwa produknya itu harus ngangenin, karena ini yang menjadi syarat utama. Ketika ini belum selesai, tapi kita mau mengoptimalkan promosinya, itu yang nanti jadinya naik turun karena ada orang yang puas, kecewa, atau biasa-biasa saja. Itu yang kita malah sia-sia biaya promosi yang dikeluarkan, nggak optimal lah. Itu yang mungkin artinya disebut dengan membakar duit itu tuh Mas Gede ya? Iya, betul. Artinya masih belum
belum waktu yang pas untuk melakukan itu. Oke. Jadi harus, ya polanya adalah pastikan dulu produknya. Ketika produk paling enggak 80-90% orang puas, Oke. memberikan penilaian yang baik, ya, dan orang sudah cocok. Nah, barulah kita pun bertahap, jangan langsung yang besar. Oke. Kita naikkan skalanya sedikit demi sedikit. Setelah semakin diterima, baru. Itu mungkin yang dilakukan oleh Cak Per juga kali ya? Betul, itu yang kemarin sempat saya dan partner lakukan. Oke. Dan saya melihat juga sampai di Jawa Timur banyak saya melihat beberapa brand Cak Per gitu ya. Terus akhirnya sekarang berapa Mas total ada outlet? Kalau paling banyak itu sampai 10 outlet. Okay. Tapi dengan kondisi sekarang ini kita hanya tersisa 3 outlet saja. Nah ini saya akan menarik untuk kita ulas ini apa Mas, artinya buat message buat teman-teman itu ketika membangun bisnis ini apa sih yang perlu, faktor yang paling krusial yang harus disiapkan ini apa untuk bisa sampai dengan 10 outlet ini kan juga prosesnya juga nggak mungkin kan instan. Artinya uji ngangenin udah validasi produk, marketing dan sebagainya kan. Pasti juga ada step atau faktor yang lain yang bisa. Berdasarkan dari pengalaman saya, Mas. Dari pembelajaran saya, bisnis kan memang ada tangganya, step-stepnya. Step awal itu adalah bisnis itu startup. Bisnis itu bayi, maka dia harus divalidasi dulu. Apakah customernya cocok, apa yang dibutuhkan customer, apa produk kita sesuai dengan market fit-nya kayak gitu. Setelah itu diterima, kemudian naik berikutnya adalah growing. Growing itu bisnis sudah terima, namun kita belum optimal dalam distribusi informasinya, maka kita perlu tingkatkan lagi pemasarannya, supaya banyak dikenal orang, bisa menjangkau lebih banyak orang, intinya gitu ya. Setelah tahap itu, baru tahap ketiga adalah mulai menyusun organisasinya, sistemnya. Bukan malah justru organisasi dibangun di awal enggak Mas ya? Iya, bisa juga. Namun belum, karena kan dengan kondisi yang belum settle, kadang organisasi cukup satu orang tapi menghandle semuanya dulu kayak gitu Mas. Jangan belum yang spesifik ya. Jadi tahapnya di situ. Nah ini mungkin dari pengalaman saya yang saya coba evaluasi, sempat di tahun pertama buka sampai 5 outlet, tahun kedua buka sampai 10 outlet. Tahun pertama buka langsung 5 outlet? Iya. Bertahap tapi ya, bertahap. Ya artinya saya melihat 1 tahun dan 5 outlet ini kan juga angka yang luar biasa, apalagi Cak Per ini kan bukan bisnis yang ada yang model nilai apa istilahnya investnya kecil. Saya ngelihat ini kan Cak Per ini kan bentuknya resto ya. Dan waktu itu 5 outlet itu semua tersebar di Malang. Di Malang masih di Malang semua. Belum berani keluar. Baru tahun keduanya baru mulai ada yang di luar kota. Dan ngomong ini kan konsepnya Cak Per ini saya lihat sekilas ya, walaupun saya beberapa kali ini juga yang sering saya di Suhat Mas. Suhat, walaupun beberapa kali saya kan lewatnya kalau ke Mas Nugroho, Sau Jajar dekat Mas, rumahnya Mas Nugroho. Tuh, sekarang ada tempat ngopinya. Artinya gini, saya melihat bisnis makanan terutama lalapan ini sudah banyak banget Mas. Iya kan? Iya. Sudah berdarah-darah. Masih menarik nggak sih bisnis itu? Intinya kalau tadi ditanya terkait apakah lalapan berdarah, kenapa? Kok memilih itu ya? Nah, ada memang yang beranggapan seperti itu, tapi ternyata ada celah, ada peluang, Mas. Peluangnya apa? Market sudah ada. Jika kita mampu menciptakan produk yang pas, itu akan membuat kita cepat untuk bertumbuh. Ini yang menyebabkan kenapa kok bisa cepat seperti itu. Namun apabila kita masuk ke market yang belum terbentuk, itu biasanya butuh waktu, nggak bisa cepat ini. Itu resikonya. Itu pentingnya mungkin mengedukasi market kali Mas ya. Artinya kalau misalnya Mas melihat potensi market. Kalau market sudah terbentuk,
ini Tinggal ketika kita mengembangkannya. mampu dalam menciptakan produk yang pas, ini pertumbuhannya cepat nih, kayak Nah, gitu. kategori yang pas nih loh Mas, kadang kan Ya, pasnya Mas Ferry dengan pasnya orang nih, ya apa menemukan celahnya? makanya harus sering-sering meminta respon dari market. Oke. Gitu Jadi ya. yang sering datang kita minta testimoni Mas ya gitu. Hmm. Gimana nih produknya? Kurang apa? Masukannya bagaimana? Oke. Itu yang terus-menerus kita kejar, kita sepanjang untuk perbaiki. Oke. Ada juga sih yang melihat kayak gini Mas. Ketika Mas Ferry melihat kan memang marketnya sudah ada nih. Ya. Ada juga orang yang beropini seperti ini. Ya sudah, kalau misalnya marketnya udah ada, kita mau menyemplung situ lagi, kita menambah lagi nih kayaknya. Yang sudah market yang sudah berdesak-desakan. Apa salahnya sih misalnya kita menciptakan kategori baru nih, orang yang ini main kategorinya nggak ada di situ. Ya. Artinya PR-nya adalah how to-nya adalah untuk mengedukasi market untuk bisa masuk di Boleh. produk kita yang kita baru ini. Akhirnya kembali ke pengusaha itu sendiri, dia mau memilih bermain di mana. Setelah memilih, maka strategi apa yang perlu dia lakukan ketika dia memilih di segmen tersebut, gitu kan? Supaya dia bisa survive, bertahan, bahkan mengalahkan si market leader. Gitu. Kalau Mas Ferry melihat, kalau ngomong lalapan ini nih, kalau di skala nasional ada nggak sih Mas? Artinya enggak, ya maksudnya saya lihat gini, ketika kita melihat bisnis atau membangun bisnis itu, kalau bisa ya kita jangan jadi lokal hero dong. Ya. Kalau misalkan memang sudah ada yang kiblat, bukan kiblat, artinya oh ini bisnis ini sudah nasional, artinya ya sudah, berarti itu aja yang kita ciplak, kita menambahkan value-nya kali ya. Kayak gitu. Artinya kalau misalkan di segmen Mas Ferry ini ada nggak sih misalkan market leader-nya yang bisa jadi contoh untuk di skala nasional? Jadi rujukan lalapan rujukannya itu loh. Kalau dulu ya saya fair saja. Dulu karena wilayah masih lokal Malang, yang saya lihat paling ramai mana sih kayak gitu. Ada warung ayam bawang. Di Malang kalau nggak salah yang legendaris itu ini Mas ya. Kerto-kertoan. Bukan yang di Borobudur tuh Mas. Itu juga ya. Itu kan udah lama dia. Iya, itu juga. Jadi itu yang paling nggak menjadi referensi awal sebelum langsung level nasional, karena kan kita harus memenangkan persaingan di lokal dulu gitu. Ya memang tujuannya adalah besar ke nasional, tapi kita harus tahu kondisi sekarangnya ini di level mana mau bermain. Oke, menarik. Kemudian kalau itu bisa terlewati, baru step berikutnya Mas. Ini siapa nih yang dijadikan sebagai rujukan atau referensinya. Ada yang mau nanya? Belum saya tanya jawab dicoba. Wes gatel enak. Iya. Ini karena judulnya kita hobi. Hobi itu kan mengatasi rasa takut. Oke. 10 abad jadi 3. Ngeri ya? Iya. Bagaimana Anda mengatasi? Saat ini secara dulu ya, secara mental dulu deh. Iya. Aku bayangin itu aja ngeri. Takut kan mau bisnis. Oke. How you handle it? Ya, kita namanya pengusaha itu pasti ada tantangan. Bisa jadi itu kalau kita tergantung kita meresponnya kan sebenarnya. Apakah itu kita anggap sebagai sebuah penghambat, terus kita putus asa, atau itu adalah level yang harus saya lewati supaya kita bisa naik level lagi. Ya bisa jadi ini adalah salah satu pembelajaran buat saya gitu. Jadi jangan menjadikan sebuah masalah tadi itu malah beban, dan kita nggak boleh merespon dengan negatif. Intinya di situ, sebagai seorang pengusaha, yang membedakan adalah kita harus bisa merespon dengan tepat setiap kejadian. Kadang kita respon positif, respon negatif, kita tinggal pilih yang mana. Nah, saya memilih untuk saya harus merespon dengan positif supaya saya bisa belajar, ambil hikmahnya, apa yang akan saya lakukan ke depan supaya lebih baik lagi. Itu sih Mas yang menjadi kuncinya. Kuncinya, mindsetnya, cara berpikirnya, supaya kita bisa terus berbenah.
Rasa takut tetap ada. Rasa takut itu wajar ya, tinggal kita mengelolanya. Jangan sampai rasa takut tadi itu membuat kita berhenti atau tidak melakukan sesuatu. Tapi rasa takut tadi adalah bagaimana membuat kita semakin semangat, saya harus semakin banyak belajar, saya harus semakin banyak berguru nih, supaya kesalahan-kesalahan kemarin tidak terjadi lagi. Itu Mas, poin pentingnya. Artinya pertanyaan tadi dalam ada yang gagal ya, pembelajaran. Ya, ini adalah quote dari Coach Rian hari ini. Karena saya ngelihat, iya nggak apa-apa. Ini kan kita masukkan ya. Iya. Podcast ini memang kita buat Santai ya. santai sesantai, terus Ya. kita bikin seasik-asiknya. Ya, semoga bisa menginspirasi yang Amin. nonton lah. Minimal orang-orang yang di sekitar dulu terinspirasi. Atau yang di sana yang barusan nanya ini soalnya gatel sebenarnya pengen ngelakuin bisnis F&B juga. Oke. Saya suka masak aja. Loh, awalnya kan memang nyoba, Mas. Kami kiai. Saya yakin juga Mas Ferry bukan dulunya basicnya juga bukan masak ini. Iya. Bisa iya. bikin F&B kan. Iya betul. Betul. Gitu kan, Mas, ya? Saya nggak punya basic masak karena itu saya berkolaborasi sama orang yang pintar masak. Oke. Berkolaborasi sama orang yang punya pengalaman di bidang masak. Jadi pilihannya adalah mau meng-hire orang yang pintar masak atau mau berpartner sama orang yang bisa masak. Gitu. Ataupun memang basicnya dari orang yang memang ekspertisnya masak juga bisa, Mas ya. Bisa. Malah lebih mudah kan? Dia bisa ngerjakan jadi. Dilakokno dhewe akhirnya. Tapi yang hebat adalah orang yang nggak bisa melakukan bisnis itu, tapi bisa men-scale up kan menjalankan. dengan yang luar biasa. Kayak Mas Ferry ini kan nggak bisa masak. Makanya tapi- harusnya orang yang bisa masak punya potensi lebih mudah untuk membuka gitu kan. Iya. Harusnya loh ya. Artinya Mas Ferry mungkin dia ambil di sisi yang lain ya, misalkan dari pengembangan bisnisnya atau mungkin untuk Yang kadang membuat orang tidak mau apa ya? Karena kekhawatirannya yang terlalu berlebihan. nah, fobia yang berlebih itu nggak baik. Sebenarnya channel kita ada fobia. Nah, saya punya tips itu, Mas. Nah, ini saya tunggu sebenarnya ini. Sebenarnya untuk closing, Mas, tapi nggak apa-apa disampaikan. Jadi itu salah satu tips dari pengalaman saya supaya orang mau memulai usaha itu adalah dengan modal yang minimal, dengan menjalankan yang seminimal mungkin supaya minimalisasi resiko. Kadang kekhawatiran kita adalah rugi banyak nih. Itu kalau kita Oke. buka dengan yang besar, buka modal yang banyak. Maka untuk meminimalisasi itu, kita mau mulai bukalah dengan yang seminimal mungkin. Sehingga kita tidak perlu khawatir rugi banyak. Contoh, saya dulu ngawalinya adalah, saya cukup modal 2 juta saja untuk pasang banner, karena sudah ada tempat, Mas. Oke. Sudah ada tempat, sudah ada partner, punya alat-alat, saya tinggal buat promosinya saja. Jadi nggak perlu, kalaupun gagal ya sudah, namanya bisnis bisa gagal, bisa berhasil. Yes. Kalau berhasil, alhamdulillah. Gagal Iya. kita coba lagi gitu. Itu jalannya orang melakukan orang bisnis ya, Mas ya. Iya. Itu hal yang biasa lagi. Oh, Kalau misalnya belum ngelakuin bangkrut sekian kali, gurung bisnis gini. ya. Ya artinya gini, Mas, di bisnis itu apa ya, jatuh bangunnya hal biasa, Mas ya. Harusnya begitu. Kayak gitu. Artinya kembali lagi ke mindset dan mental kita sebagai seorang, jangan-jangan kita ragu-ragu atau mungkin memang mental kita yang atau mindset bisnis kita yang salah. Atau mungkin benar nggak sih Mas Ade ngomong bahwa bisnis itu yang pertama kali adalah mindsetnya yang ditata dulu. Iya, iya betul. Karena waktu saya dulu ngawali bisnis, saya sering kali berkumpul dengan para pengusaha. Sehingga mindsetnya mereka itulah akhirnya membuat terbiasa. Oh ternyata mereka pun sudah sering gagal. Karena memang sudah pernah mencoba terlebih dahulu. Berarti kan rumusnya kita harus eksekusi, mencoba, baru ngerti gagal atau berhasil. Daripada nggak mencoba, nggak tahu. Jadinya. Pertanyaanku Mas, sama sebelum melakukan 3 bisnis ini apa ya bisnis yang pernah saya lakukan? Saya nggak yakin kalau cuma 3 bisnis ini yang eksis, sebelumnya pasti ono lah. Mungkin nggak disebutkan. Nah ini kita bedah di sini. Pada waktu kuliah, saya sempat
belajar. Memang saya sudah punya keinginan Mas di awal. Bagaimana nanti saya mau jadi seorang pengusaha. Oke. Pada saat kuliah, saya sempat di semester 3 itu menjadi manajer di lembaga bimbingan belajar. Oke. Kebetulan waktu itu ada organisasi yang punya bisnis wirausaha. Nah, saya ambil pengalamannya. Oke. Kemudian pernah juga melihat teman yang jualan baju ospek. Wah. Saya melihat peluang juga. Wah, ini sebenarnya melihatnya karena ikut-ikutan ya. Oke. Ini ada teman saya kok dia bisa melihat peluang itu, saya tanya. Kemudian akhirnya dari situ dia kasih tahu caranya begini, ngambil barang begini, yang dijual ini. Oke. Akhirnya saya karena dapat informasi tadi, saya pun ikut terjun ke situ. Oke. Kurang lebih 3-4 tahun berturut-turut saya pun menerjuni bisnis jualan baju ospek. Oke. Selama masih mahasiswa. Kemudian ada sebelum lulus ada program mahasiswa wirausaha di Brawijaya. Oke. Nah, itu Saya dulu di Brawijaya juga nggak kumpul sama Mas Ferry. Nah, ya pas ada peluang ya udah saya manfaatkan saja buat proposal, kemudian diseleksi dan ternyata lolos. Setelah itu didanai 8 juta. Itu saya berkelompok 3 orang akhirnya bikin lembaga statistik. Nah, itu cikal bakalnya FNI Statistik ya. Dulu namanya Statistik Center. Oke. Setelah itu setahun berjalan, kemudian pecah, akhirnya saya melanjutkan sendiri dengan nama FNI Statistik. FNI itu Sampai apa? sekarang. FNI itu singkatan nama saya sama istri saya. Ferry and Ida. Oke. Saya singkat FNI. Simpel aja, yang penting Ini jalan gitu ya. Feelingku ini istrinya juga orang dari statistik juga. bukan padahal. Oh, bukan? Bukan. Tebakan saya salah ternyata. Ketemu di Gono. Ketemu di Gono. Iya. Rezeki nih Mas Tegono. Itu setelah berjalannya FNI di tahun ke-6 ya, 5-6 itu saya mulai merasakan stagnan. Oke. Pada saat tahun ke-4 sempat naik Mas, kemudian tahun ke-5 bisa tembus tahun 5 alhamdulillah. Tahun ke-6 saya mulai stagnan dan menurun lah gitu ya. Saya merasakan apa ya? Ya mungkin kejenuhan, mungkin saya butuh mencoba hal baru. Pada waktu itu waktu ketemu teman saya, akhirnya coba bikin kuliner tadi. Saat itu tetap jalan, kuliner akhirnya juga jalan, uji coba, ternyata Responnya bagus. responnya bagus. Bulan pertama itu bisa target 100 pengunjung lebih lah. Oke. Itu sudah kecapai. Akhirnya bulan keempat buka cabang kedua. Oke. 4 bulan lagi buka cabang ketiga. Ini saya lihat ini juga Mas. Kondisi sekarang ya semua saya jenengan pelaku-pelaku bisnis lain kan juga bisnis hancur-hancuran. Walaupun ada yang enggak gitu ya. Tanda kutip bukan tanda kutip, artinya F&B hampir semua rata menyatakan mungkin satu suara message buat teman-teman, karena Pobia ini saya pengen memberikan insight buat teman-teman di luar sana yang pengen membangun bisnis ataupun yang bisnis yang tetap bisa sustain, mungkin bisa dikasih pesan-pesan buat teman-teman Mas. Oke. Ini dari pengalaman saya pribadi, sebenarnya siapapun yang nanti mau bikin bisnis, ya, mungkin fokus pertama ini Mas, harus tahu namanya apa ya, 3C ya, pernah dengar Mas? Customer, Ya, customer, terus apa lagi ya dua nih? Saya lupa Mas. Kita dulu ingat ini duanya kompetitor kompetitor. sama company Oh iya, atau corporate ya. saya pernah dengar itu. Yang ingat saya satu. Ini istilahnya adalah zona bisnis. Oke. Nah, ini penting sekali, pengetahuan ini perlu diketahui oleh para pengusaha. Ini hal awal yang dari 3 poin ini. Yang pertama adalah customer. Apa sih yang perlu diketahui? Siapa yang mau disasar?
market mana itu yang harus kita tahu dulu ya. Apa yang mereka, pertama biasanya gini, dari adanya masalah, bisnis itu bisa jadi kita buka bisnis baru cari customer, atau bisa juga dari customer masalahnya mereka baru kita bikin produk untuk solusi mereka. Mana yang lebih menarik, Mas? Biasanya lebih mudah orang yang tahu masalah customer baru kita bikin produk untuk solusi itu, karena sudah tahu siapa saja marketnya. Terkadang yang banyak dulu juga teman-teman saya alami, ketika mereka bikin produk tapi nggak bisa jualan, Mas. Karena nggak pas dengan solusi yang dibutuhkan oleh market. Nah, sehingga ini poin pertama adalah tahu apa sih yang dibutuhkan sama customer, apa masalah mereka dan apa solusi yang dibutuhkan mereka, gitu ya. Yang kedua, kita harus juga setelah memutuskan customer tadi, segmennya siapa, posisinya bagaimana, kita harus menentukan kompetitor itu siapa di bisnis tersebut. Paling enggak sebagai pembanding ya, mudahnya pilih 5 kompetitor yang paling terbaik, paling ramai, paling unggul. Itu yang akhirnya menjadi benchmark. Nanti dalam menentukan positioning di bisnis. Yang ketiga adalah company kita atau corporate atau ya perusahaan gitu ya. Jadi setelah paham apa kelebihan kompetitor, apa kelemahan mereka, maka itu kita jadikan sebagai istilahnya positioning ya. Kita ngambil kelemahan mereka, bagaimana kita harus bisa mengisi kekosongan tersebut. Contohnya ada yang ramai tapi nggak bersih, ada yang ramai tapi mahal, ada yang ramai tapi lama pelayanannya. Nah, bagaimana kita bisa ramai tapi cepat, ada yang ramai tapi diambilkan, bagaimana kita ramai tapi ngambil sendiri prasmanan. Nah, itu akhirnya menjadi salah satu value yang harus membedakan dan unggul. Nah, ini pertama itu dulu, memahami zona bisnis. Setelah tahu zona bisnis, kita harus tahu irisan dari masing-masing ini. Ada irisan antara customer dengan kompetitor, Mas. Jadi kayak apa, Mas? Contohnya gimana? Jadi ada produk yang dijual sama kompetitor itu laris oleh customer, tapi kita nggak beririsan. Itu namanya adalah loose zone, zona yang kita lolos, zona yang lemah. Kita juga perlu menggali di situ. Ketika sudah masuk ya, area loose zone ini produk apa yang kompetitor kita punya, tapi kita nggak punya. Tapi itu paling ramai diminati sama customer. Nah, itu loose zone ya. Itu yang pertama. Yang kedua ada namanya irisan antara customer dengan company. Ya, apa yang kita punya itu diserap oleh customer, tapi kompetitor nggak punya. Itu dinamakan winning zone. Zona yang kita menang, karena kompetitor nggak punya, cuma kita saja yang mampu menyediakan. Ada lagi irisan berikutnya adalah antara kompetitor sama kita, company kita, tapi nggak beririsan dengan customer. Ini namanya adalah dump zone, zona yang sia-sia. Kita disediakan, kompetitor disediakan, tapi nggak diminati sama customer. Maka itu kadang kita karena ikut-ikutan, kompetitor bikin A, kita juga ikut. Ternyata itu nggak rame lah, kita salah gitu. Padahal kita harus ngikuti apa yang dibutuhkan sama customer. Nah, ada lagi irisan antara ketiga-tiganya. Ini yang dinamakan compete zone atau zona persaingan. Irisan antara ketiga-tiganya. Nah, disinilah yang akhirnya beradu persaingan, keunggulan, nilai lebih, sehingga bisa bagaimana bisa bisa diminati oleh customer ya. Itu paling nggak memahami zona bisnis tadi dulu itu di awal. Yang berikutnya dari pengalaman saya dalam mengelola bisnis, tidak fokus, Mas. Tipsnya adalah
tipsnya adalah maka fokus itu masih gini, kita harus tahu kapan Oke, menarik. kapan kita itu mengelola bisnis, kapan kita memposisikan diri mengelola bisnis ini masih merangkak, berjalan atau berlari. Kita nggak boleh menyamaratakan. Nah, ketika saya kemarin sempat buka beberapa cabang, saya samaratakan. Padahal outlet yang baru buka, ini harusnya perlakuannya adalah dia seperti bayi, nggak boleh disamakan. Maka dia butuh perlakuan khusus. Apabila kita menyamaratakan, kita anggap sudah sama-sama besarnya, Mas. Kita jual. Ini yang membuat bisnis jadi membuat kita jadi kurang kontrol, kurang fokus. Kita nggak ngerti. Akhirnya bisnis yang baru buka tadi banyak sekali problem yang nggak bisa di-handle dengan baik. Nah, akhirnya membuat bisnis tadi nggak bisa bertumbuh ya. Dan itu problem krusial lagi bagi para pengusaha, terutama kuliner itu kadang dia nggak tahu di posisi mana ini. posisi mana. Ya. Ini kayak aku posisi masih berangkang, Bayi berjalan atau berlari, nggak Ya. tahu nih. Saya levelnya di Paling mana? nggak pertama harus tahu dulu ini posisi di mana, kemudian apa yang harus dilakukan di masing-masing posisi tersebut. Oke. Gitu. Luar biasa sekali pesan dari Mas Ferry. Dan apa Mas rencana kira-kira 5 tahun ke depan apa yang mau direncanakan nih Mas, dari FNI ataupun dari Cakper sendiri atau dari travel? Tadi travel nggak sempat kita ulas ya, mungkin kita ulas untuk di episode selanjutnya. Dari pengalaman tersebut, Mas, saya berupaya untuk bagaimana bisa ya sebenarnya step by step saja dengan bisnis yang ada sekarang, menaikkan levelnya tadi. Scale up ya. Menaikkan levelnya, misalkan kalau kondisi sekarang kembali lagi ke bayi, maka saya harus naikkan dia ke level growing kayak gitu ya. Oke. Kalau kembali ke awal, saya harus kembali ke naikkan growing. Kalau sudah growing, saya mau naikkan ke level systemizing. Artinya nggak ada sesuatu yang telat ya. Misalkan ini memang sudah seharusnya memang levelnya ini ya sudah kita kembalikan ke ininya gitu. Kadang bisnis kan bisa naik turun, makanya itu. Bisnis ada kalanya naik turun. Kita harus tahu dulu posisinya di mana, kemudian apa yang harus kita lakukan supaya bisnis itu bisa terus bertumbuh. Ketika nanti sudah bisa naik level lagi berikutnya ke 4 sampai ke 5. Gitu. Harapannya sih bagaimana bisa menjadi korporasi lah atau corporate ya yang bisa dinaungi oleh banyak orang kayak gitu. Bisa bermanfaat lebih banyak orang lagi. Harapannya sih seperti itu. Luar biasa. Dan luar biasa obrolan kita hari ini dengan Mas Ferry. Walaupun sebenarnya masih banyak yang bisa kita ulas karena beliau juga ada kesibukan lain. Jadi untung-untungan nih tadi saya dapat ngobrol sesuai dengan komitmen saya kemarin 30 menit nih. Lebih dikit enggak apa-apa. Oke, nantikan di episode selanjutnya. Terus pantengin terus podcast Bobia, podcast Luar biasa. Podcast bincang bisnis asik dengan tamu-tamu yang luar biasa. Saksikan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Bobia Podcast. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih Mas. Sama-sama.